sebagai umat Islam atau sebagai manusia, itu beberapa nabi, di antara pujian Allah kepada para nabi adalah karena kebaikan akhlaknya. Lalu kebaikan akhlak ini punya urgensi dalam agama jika akhlak itu benar secara hukum, secara halal haram. Ini yang jarang orang mengingatkan. Jadi misalnya begini, senyum itu sunat, itu baik gitu. Oke, kita sepakat senyum itu sunat. Tapi para penipu itu juga senyum, karena kalau tidak senyum itu tidak bisa nipu gitu. Mungkin wanita nakal ya juga senyum. Orang-orang bisnis yang bodong biasanya cara ngerayu juga pakai senyum. Maka senyum ini berstatus nilai ibadah setelah kepastian target itu halal atau dalam konteks sesuatu yang disahkan agama. Sekali ndak, maka yang menjadi tidak halal. Ya, tadi senyumnya orang yang mau nipu, senyumnya lembaga-lembaga atau apa yang bodong atau apa sajalah. Nah, ini yang jarang orang mengkaji. Maka sebelum mengkaji tentang akhlak itu penting, itu dikaji dulu status halal haramnya. Ya kayak tadi misalnya senyum itu sunat, senyum itu ibadah, kata Rasulullah tasaddaku walau bitalqati wajhin, bersedekahlah meskipun hanya dengan senyum. Itu setelah ada kepastian status apa? Halal. Tapi jika orang itu mau nipu itu juga pasti senyum. Orang yang mau menggoda lelaki juga pasti senyum. Lelaki yang goda perempuan juga senyum. Dan kadang konteksnya ada dalam hal-hal yang dibenarkan syarak. Sehingga kepastian halal haram ini nomor satu. Terus kedua, akhlak ini yang menurut disiplin fikih memang agak jelimet ya, tapi nanti Anda mudah memahami. Akhlak, misalnya ekspresi senyum atau ceria, itu dianggap sunat. Kalau dalam fikih dianggap sunat. Sunat itu ya tidak sampai wajib. Tapi ada konteks tertentu yang sunat ini menjadi wajib. Misalnya kita sebagai dai ya, sebagai ustadz itu, orang-orang yang nakal ini bawaannya senyum, ramah. Tapi kita yang ustadz ini bawaannya merengut, cemberut. Sehingga kecenderungan orang itu ngidolakan yang nakal. Nah ini penting saya jelaskan supaya orang itu bicara akhlak. Akhlak itu tadi saya katakan, senyum itu baik, ramah itu baik. Tapi setelah status hukumnya itu halal gitu. Ya. Jadi kalau sebelum status hukum itu halal, ini ya ramahnya menjadi tidak baik. Misalnya kamu punya istri cantik, kemudian dia ramah sama lelaki siapapun, kamu kan pusing. Terus alasannya ramah itu baik. Makanya di Quran diingatkan fala takhdu'na bil qawli fayatma alladzi fi qalbihi marad. Orang-orang solihah, orang-orang yang afifah, wanita-wanita terhormat, jangan terlalu ramah sama lelaki lain, karena lelaki lain yang kamu ramahin, kalau kebetulan dia ada orang baik, pikiran ramah kamu ini ditafsirkan yang macam-macam. Nah, jadi ini karena saya sebagai kiai memang menekuni fikih, sehingga sebelum bicara jauh tentang hukum moral, itu pastikan dulu status halal haramnya. Baru ada numpang hukum akhlak. Sodako juga gitu, banyak orang dermawan itu, ternyata nyuwun sewu memang uang korupsi sehingga mudah ngasih orang banyak. Pas uangnya sendiri ternyata berat. Ini belum bisa dikatakan sodako, karena bawaannya dermawan, karena uang saya saja. Jadi kepastian hukum ini harus ada dulu. Makanya dalam Islam, fikih itu nomor satu, hanya nomor satu itu ya kepastian hukum. Baru di level apa aplikasi hukum itu penerapannya, tatbikinya kalau dalam bahasa Arab butuh akhlak. Terus ketiga, cerita-cerita akhlak itu yang paling fenomenal itu kata banyak mufassir. Kenapa Saharatu Fir'aun? Jadi ketika duel, saya cerita sedikit. Musa ini punya banyak mukjizat. Nabi Musa ini punya banyak mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, nggak bisa dinalar oleh akal. Itu kalau orang baik disebut mukjizat, kalau orang buruk punya kemampuan ini disebut sihir. Ya.
Tapi sama-sama punya kekuatan yang dahsyat. Sehingga ketika Nabi Musa punya kekuatan yang dahsyat ini, yang disebut mukjizat, Fir'aun cara berpikir yang bisa mengalahkan ini hanya sihir. Dipanggillah ahli sihir yang profesional, yang top. Dan mulai dulu itu wong ya seneng duit gitu. Jadi ahli sihir yang mau datang tapi berani berapa gitu. Jadi itu sudah mulai dulu gitu. Jadi sekunane kuno itu transaksinya itu ya harus berani berapa gitu. Fir'aun katanya innakum idzal laminal muqarrabin. Kamu tak jamin menjadi orang dekat saya. Jadi mulai dulu kalau dukung itu ya harus dapat jatah gitu. Jadi jatah orang dekat. Nah, dulu itu apa menteri atau apa tidak tahu, tapi mulai dulu ya sudah gitu. Kata Fir'aun oke. Akhirnya pertarungan itu mau dimulai. Lah uniknya ketika mau dimulai itu Saharoh ini ahli sihir yang bawaan Fir'aun tadi, sewaan nih tadi, bayaran. Itu di luar dugaan Mas Andri itu malah sopan sama Nabi Musa. Ditonton orang banyak padahal. Ditonton orang banyak karena Fir'aun tuh ingin Nabi Musa itu kalah. Musa kalau dia manggil. Tapi di luar dugaan itu para ahli sihir itu entah saking wibahnya Nabi Musa itu jenengan dulu apa saya dulu? Monggo jenengan dulu apa saya dulu? Imma antulkiyah wa imma anahnul mulkin. Monggo jenengan dulu atau kita dulu. Jadi harusnya secara teori tarung itu semakin menteror atau ada gebrakan yang mengagetkan ini kan lebih mudah mengalahkan Musa. Tapi enggak, malah Musa ditanya, wahai Musa, imma antulkiyah wa imma anahnul mulkin. Monggo jenengan dulu atau kita dulu. Nabi Musa juga membalas yang sopan. Enggak, kalian dulu saja. Nah itu kata para ahli tafsir. Barokahnya akhlak yang dilakukan Saharatu Fir'aun ini, al-qawwa fi qulubihim al-iman. Allah saat itu juga memberi iman. Jadi barokahnya sopan sama Nabi siapa? Musa. Jadi barokah akhlak paling fenomenal dalam dunia tafsir adalah ketika Saharatu Fir'aun mendapat berkahnya adab, berkahnya akhlak sampai iman. Sehingga kalau dalam khazanah-khazanah Islam, amal yang paling mudah diterima Allah itu diantaranya satu itu akhlak, dua sedekah. Dalam cerita-cerita kitab yang saya pelajari, sedekah juga gitu. Ada orang itu saking bejatnya, dia seorang kaya raya. Itu saking bejatnya itu cara berpikir itu menurut dia ya rasional, tapi ngawur sekali. Dia punya putri cantik gitu. Ya tentu dia yang rawat. Terus dia ngenangan itu, wong anakku ayu dirabi wong liya. Walhasil itu dia punya rencana menikahi anaknya sendiri. Itu kan sebejat-bejatnya orang. Dan dia cara berpikir itu begitu, memang namanya orang Majusi, tidak beragama. Tapi ketika dia, banyak ulama yang bilang namanya orang ini Bahram. Tapi siapapun namanya itu, cerita ini populer di literasi, di khazanah-khazanah atau di referensi kita. Pas malam pertama mau menggauli putrinya, ada janda sepuh itu notok pintunya ya, supaya dikasih sedekah. Itu anehnya dia itu tergerak untuk memberi. Ketika mau memberi, si janda ini berubah pikiran, wong saya ini muslimah kok minta orang kafir. Tidak jadi minta, tapi lari ketika dikejar lari. Setelah di rumah melihat anak-anaknya itu menangis, Mas Adri, kembali lagi minta. Setelah mau dikasih, lari lagi sampai 3 kali. Singkat cerita si Bahram ini lalu tetap ke rumahnya dan ternyata mendengar anak-anak menangis karena kelaparan. Dia tergerak hatinya, itu membawa cara Indonesia, membawa beras sendiri, membawa roti sendiri, semua keperluan itu dicukupin, dibawa sendiri, diantarkan. Dan uniknya saat itu juga dia berpikir waras langsung, gak ingin lagi menggauli anaknya. Enggak ini lagi. Jadi barokahnya sedekah itu dilakukan orang kafir. Itu langsung ada berkah. Sampai saat itu dia iman dan hebatnya ada seorang wali di era itu mimpi disuruh menghormati si Bahram ini. Bahwa ini umat saya, ini walhasil itu sampai diapresiasi. Nah, lagi-lagi kembali ke sedekah. Jika ada orang netral, misalnya orang netral itu ya diajak baik ya mau, diajak buruk ya mau, belum punya perpendirian, juga belum punya karakter,
belum punya status yang permanen, ya solehnya masih amatir, faseknya ya masih amatir. Kemudian terus ada kompetisi, alam raya ini kan kompetisi. Ternyata yang tukang sedekah, yang mudah memberi itu yang fasek. Yang ini pelit. Jangan-jangan kita disalahkan Allah ketika orang yang netral ini jadi orang fasik. Karena apa? Kenangannya dengan orang fasik mendapat keenaan sedekah atau servis. Kenangannya sama orang soleh tidak mendapat. Malah dikongkon terus jadi panitia pengajian kan kesel. Ya. Nah, kalau dibebani terus. Sehingga di antara ciri agama ini qalilul maunah. Agama ini harus berbiaya murah. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah kecuali ini sudah orang yang punya karakter, memang sudah orang soleh, memang bawaannya ingin mendukung yang kanan, yang ahlul yamin ya, hanya suka kebaikan. Ini kan kita bicara orang yang belum punya apa? Karakter. Kalau yang soleh kan karuan, dirayu yang ini sudah ada mau, meskipun yang ini ngel-ngelo terus tetap nggak masalah yang kanan ini. Nah, ketika kita ngelola anak Mas Andri ini, Mas Dwi ya. Ini karena yang ada jadi saya pakai contoh. Saya punya kenangan dalam hal ini itu sangat miris. Ada orang sepuh soleh. Cerita anaknya itu sekarang kerja di Jakarta tidak sholat. Padahal itu ya orang soleh, orang baik. Dan dia kenapa datang ke saya? Karena minta maaf dulu pernah dengan tanda ketik pernah menyalahkan bapak saya, menyalahkan kiai-kiai yang lunak. Bapak saya dulu ya di dalam ada TV, ada sepeda motor, ya umumnya orang. Ternyata kasusnya itu sederhana Mas Andri. Anaknya kiai ini, orang soleh lah. Itu karena saking ketatnya itu di rumah nggak ada TV, juga nggak ada motor. Sehingga kenangan pertama lihat TV ya di servis orang yang nyuwun sewu tidak sholat. Kenangan pertama pakai motor ya dipinjemin orang yang nggak sholat. Sehingga bawaannya dia punya utang jasa sama orang yang tidak baik lah gitu. Akhirnya ini nggak jadi idola, orang tuanya meskipun soleh nggak jadi idola. Dan orang tuanya itu nggak punya TV supaya waktunya nggak habis untuk nonton TV, nggak punya motor biar nggak keluyuran. Niatnya baik, sangat baik. Tapi karena terus ini tuh tadi kembali ke tadi al insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Kenangannya lihat TV ya sama orang yang nggak bener ini. Kenangannya pakai motor ya pakai. Akhirnya ikut merantau ini ke Jakarta. Singkat cerita terus akhirnya dia katut temannya yang nggak sholat. Nah, ini yang di sini jika kamu mengelola agama ini secara tidak simpatik, lanfaddu min khaliq, pasti orang itu bubar. Nah, singkat cerita terus karena dia mungkin orang soleh ya tetap doanya didengar Allah. Dia nangis-nangis berdoa di depan Allah terus minta maaf sama kiai-kiai yang pernah disalahkan, yang terlalu longgar sama anaknya. Karena bapak saya termasuk orang yang longgar, Mbah Mun saya tahu di dalamnya ya ada TV, ada motor, umumnya anaknya difasilitasi. Lalu anaknya itu terus diparingi Allah tobat kembali, terus dia menservis anaknya dengan umumnya orang. Jadi yang bahaya itu bukan tidak ada TV-nya, tapi kenangan pertama tahu TV ini. Bagi anak yang nggak pernah lihat TV itu kan diberi hak lihat TV itu spesial, sama bagi anak yang sama sekali nggak ada motor itu kan dikasih pinjaman motor itu kan spesial. Jadi kesimpulan dari ngaji akhlak ini harus dikawal supaya mengawal kebaikan. Jangan sampai anak kita, keluarga kita punya utang jasa sama orang yang nggak benar sehingga dia ngidolakannya orang yang nggak. Ya tadi misalnya kadang-kadang orang nggak benar itu ketemu temannya, ayo ngopi-ngopi, beres. Yang ini kita sebagai orang tuanya mau ngopi saja tanya, jam segini kok ngopi? Apa saja salah. Jadi bawaannya di rumah disalahin, bawaannya di luar dibebasin. Akhirnya kenangannya kan ini buruk. Ini hal-hal seperti ini yang kita harus hati-hati lah ngelola kebenaran. Makanya ada cerita di kitab Risalah Qusairiyah juga diulang lagi di Ihya. Ada orang Majusi. Ya bayangkan dulu itu kan padang pasir, di jalan nggak ada air, juga nggak ada warung Mas Andri, juga nggak ada ATM. Jadi bayangkan dulu. Jadi cerita ini harus dibayangkan dulu. Kalau sekarang kan nggak kebayang ada orang kelaparan di perjalanan. Makanya dulu itu hukumnya ekstrim. Siapa yang iman billah wal yaumil akhir harus memuliakan tamunya. Dulu itu ukuran memuliakan tamu itu nomor satu ya dikasih makan. Sehingga kalau ada tamu dari jauh Nabi itu kalau nggak bisa ngasih makan dilelang. Siapa sahabatku yang bisa ngasih makan? Karena orang itu sekali mertamu ya memang kelaparan betul. Perjalanan 2 hari nggak ada warung, nggak ada ATM, nggak bisa mampir ke kantor cabang minta fasilitas kan nggak bisa. Kalau pejabat kan bisa.
Dari Jakarta mampir Semarang, Semarang mampir Kragen. Singkat cerita, dilelang sama dia, siapa yang bisa? Masyhur kan cerita itu, ada orang yang sebetulnya miskin, saya ya Rasulullah, ternyata yang dikasihkan itu makanan jatah apa? Anaknya, kan masyhur cerita itu. Terus kata dia pulang, terus lampunya pura-pura dimatikan, terus anaknya disuruh menidurkan, terus dia pura-pura nemani makan, padahal hakikatnya yang makan itu hanya tamunya. Saat itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Allah memuji perilaku sahabat ini karena bisa ngasih makan tamu. Jadi dulu itu yang namanya tamu itu kalau nggak dihormati taruhannya nggak iman karena nasibnya sampai seperti ini karena dulu seperti itu. Nah kembali lagi ke cerita tadi. Tamu apa makanan atau tamu atau apa sajalah itu servis sosial ini nomor satu. Kalau enggak, seorang lagi ya, kalau enggak, itu ya orang terus enggak simpati. Nah, sehingga karena taruhannya seperti itu sampai Allah lewat apa binaan kekasihnya maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaif. Sehingga tidak suatu saat Nabi Ibrahim itu punya tamu, orangnya Majusi. Majusi itu enggak mukmin. Majusi itu lebih buruk ketimbang Yahudi, lebih buruk ketimbang Nasrani karena ada ahli kitab sama sekali. Kalau di Quran kan dibedakan ada kafir ahli kitab yang masih percaya Tuhan, yaitu Yahudi Nasrani, ada yang sama sekali sudah tidak percaya Tuhan. Itu Majusi, nggak punya kitab. Orang Majusi datang ke Nabi Ibrahim karena beliau terkenal Abu Duyuf, bapak dari segala tamu. Beliau itu nggak mau makan kecuali bareng tamu, bareng anak yatim, saking solehnya Nabi Ibrahim. Saya ulang lagi, bayangkan dulu, memang makan itu luar biasa. Sekarang kan biasa karena tamu sudah makan dulu di warung, nginepnya di hotel, malah kadang disuguhi udah mati makan karena nggak selera, ribet malah tamu sekarang. Malah komplain bila perlu sudah ribet. Nabi Ibrahim itu ketika orang itu kelaparan, ya Ibrahim karena dia nggak mukmin ya, manggilnya jangkar. Tolong hari ini saya kasih makan. Ndak, hatta tu'mina sehingga kamu iman. Singkat cerita orang ini frustasi karena ini tokoh. Nabi Ibrahim itu tokoh-tokoh besar muslim ya tentu. Akhirnya dia putus asa. Putus asa terus sudah walla itu sudah balik kanan, sudah ngelunyur saja meninggalkan Ibrahim karena sudah putus asa lah. Saya Majusi, dia Nabi, dia tokoh Islam pasti tidak ngasih makan. Apa yang terjadi? Saat itu juga Allah karena beliau Nabi bisa komunikasi dengan Allah dapat wahyu. Lihat orang itu umur berapa? 70 kira-kira gitu atau 60. Kata Allah, orang itu baru ini loh kelaparan katanya. Dan baru ini juga minta kamu kan iya. Dan kemarin-kemarin tidak pernah kelaparan ya baru ini ya. Kata Allah, saya yang Tuhan saja ngasih makan dia padahal tidak iman sama saya. 60 tahun. Kamu diminta untuk 1 hari saja kok mensyaratkan apa? Iman. Udah panggil saja supaya makan di kamu. Salah saya dipanggil akhirnya sama Nabi Ibrahim dikejar. Udah, ayo makan ke saya. Gitu. Ya gimana? Udah usah syarat iman, pokoknya makan saja. Nah, sudah si makan sama Nabi Ibrahim di servis, tanya orang itu. Kok kamu mendadak baik tadi sini sih? Itu ya, ditegur Allah. Saya salah katanya. Loh, Allah yang Tuhan itu, menurut kamu Tuhan itu betul negur kamu? Iya. Dia nangis. Ternyata Tuhanmu itu Tuhan betul ya. Saya yang Majusi aja diperhatikan kata. Bahkan menyalahkan kekasihnya kamu katanya. Ya saya mau iman saja katanya. Itu ya barokahnya servis.